Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala tamanil azkayanil akmalani ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa nahjahu ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma inna nabra'u min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika ya dzal quwwatil matin. Amma ba'd. Hadratal mukarram yang saya hormati dan yang saya banggakan, kawan-kawan sekalian yang berkesempatan hadir pada siang yang baik dan penuh berkah ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan tentunya untuk hadir di tempat yang baik dan mulia ini untuk melanjutkan kajian Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada Ghazwatu Banil Mustaliq atau perang Banil Mustaliq. Kemudian di dalam perang tersebut ada yang namanya khabarul ifki, ya, atau cerita bohong, atau kalau pakai bahasa sekarang berita hoax. Ya, ini pas sekali momentumnya di tengah tsunami hoax. Tidak hanya tsunami air, ya, tsunami hoax juga Indonesia. Kita berbicara tentang khabarul ifki atau hadithul ifki yang menimpa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai khabarul ifki. Ifk itu kebohongan yang sangat luar biasa besarnya. Ya, jadi makanya dulu ada istilah apa? Hoax positif, ya. Nah, itu dikritik banyak orang. Mungkin masih ada yang ingat siapa yang mempopulerkan istilah hoax positif. Kayaknya kalau namanya berita bohong itu yang nggak ada baiknya. Bukan lebih banyak, ya. Isinya pasti nggak benar semua namanya berita bohong. Wa fi munsarafil muslimina, lan ing dalam baline umat Islam min hadhil ghazwati, saking ikrah ghazwah, saking ikrah peperangan. Apa peperangan Banul Mustaliq atau Ghazwatul Muraisiyah. Karena ono apa hadithu Aisyah, apa cerita tentang Aisyah, atau ya cerita tentang Sayyidah Aisyah, atau cerita yang menimpa Sayyidah Aisyah. Wa qawlu ahlil ifki, lan ucapane para pendusta, para penyebar hoax, ya, kalau sekarang itu agen hoax, fiha ing dalam Aisyah. Nah, dulu belum ada media sosial saja sudah heboh sekali Madinah, ya. Apalagi sekarang. Sekarang itu kejadian di mana bisa kemana-mana, ya. Bahkan kejadian yang dirahasiakan pun bisa terblow up ke media massa. Jadi luar biasa sekali sekarang. Jadi saya mikir-mikir kadang-kadang Rokib Atid itu sekarang lebih banyak nganggurnya daripada kerjanya, ya. Karena semua sudah dicatat oleh media sosial, ya. Pindah agama dipopulerkan media sosial, ya. Cerai dengan suaminya itu. Sampai ketahuan selingkuh juga di blow up di media sosial. Luar biasa masyarakat kita ini. Wa nahnu ta kita iku nasuku iku njelasaken kita laka maring sira khulasatama ing ringkesane perkara ja kang teka apa ma fi sahihain ing dalem hadis Bukhari Muslim min dzalika saking mengkono haditsu Aisyah. Sebentar, ini karena ini ada cerita menarik di sini nanti, ya. Gak ada hubungannya, tapi perlu saya sampaikan. Jadi yang akan kita bicarakan di sini adalah cerita yang termaktub dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Jelas, ya? Oke. Sekarang kita cut dulu, kita pause dulu. Tapi nggak usah pakai nutup mata, biasa saja. Tadi pagi saya membaca sebuah artikel yang dipublish atau yang diposting oleh seorang tokoh, ya. Dia menceritakan salah seorang penulis dari Amerika yang bernama Karen Armstrong.
nggak usah diingat namanya, nggak rukun iman kok, nggak bakal ditanya malaikat. Karen ini cerita bahwa dalam sejarah itu pada saat Fathu Makkah, Rasulullah ketika mendatangi Ka'bah memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan berhala. Oke ya. Kemudian juga untuk menghapus lukisan-lukisan yang ada di dinding Ka'bah. Ini riwayatnya siapa? Karen Armstrong dalam bukunya. Nah, pada saat sampai kepada lukisan Maryam dan Isa, awas, beliau tidak menghapus, tetapi kemudian ditutupi dengan jubahnya. Diagungkanlah bahasanya si Karen diagungkan. Ini menjadi menarik. Kenapa? Karena menurut saya menariknya kayak gini, Mas. Ini termasuk permasalahan yang sudah naik level. Naik levelnya maksudnya gimana, Pak? Sudah nggak ribut lagi ngurus ucapan selamat Natal, tapi naik lagi lebih tinggi lagi. Jadi ada isu baru sekarang tentang berita tersebut. Dulu itu Kanjeng Nabi kayak gitu. Kemudian di bawahnya, di grup WA, salah satu tokoh juga, karena yang ngasih artikel tokoh, yang mengcounter juga tokoh. Kalau yang ini saya sebutkan nggak apa-apa, Ki Ma'ruf Khozin yang bahasanya mungkin mengklarifikasi, karena sudah mencatut nama Nabi Muhammad, maka harus disertakan sanadnya, harus disertakan riwayatnya. Jadi ada nggak riwayatnya? Karena sudah mencatut nama siapa? Nabi Muhammad. Nah ini bagus ini. Dalam konteks keilmuan, dalam konteks dialog, dalam konteks menyampaikan informasi di media sosial, kita boleh biasa-biasa saja. Tetapi ketika sudah menyangkut fakta sejarah, apalagi sudah menyangkut nama Nabi Muhammad SAW, maka yang dikejar pertama kali adalah hadisnya. Nah hadisnya nanti dirinci apakah sanadnya sudah kredibel, sudah valid, sesuai, berkompeten untuk meriwayatkan, dan matanya juga. Nah ternyata uniknya setelah disampaikan link atau tautan berita, disebutkan bahwa ternyata riwayat tersebut sangat lemah sekali. Dari sisi periwayatan sangat lemah sekali, sehingga fakta dalam tanda kutip fakta tersebut tidak dibenarkan oleh kebanyakan ulama. Nah, jelas ya, paham ya maksud saya. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah ketika sudah mencatut nama Nabi Muhammad, maka yang harus dilakukan adalah fakta sejarahnya kayak gimana? Ada bukti valid nggak yang mendukung fakta tersebut? Jangan-jangan buktinya tidak valid. Nah, si Karen Armstrong ini, dia adalah seorang penulis yang sudah, kalau boleh saya mengatakan, sudah mencoba seluruh agama yang ada di muka bumi. Jadi karena dia memang pengen merasakan perjalanan spiritual, dia pengen sehingga bisa menjadi bahan tulisannya dia. Nah makanya saya lupa siapa ya kemarin, Mas Amri kalau nggak salah ya, tanya ke saya bukunya Karen Armstrong tentang saya lupa namanya, The History of Islam atau apa gitu ya. Boleh nggak dibaca? Kalau sampean baca boleh. Kalau sampean saya ngomongnya kalau sampean. Kalau Anda yang baca boleh, tapi kalau orang lain nanti dulu. Karena memang bukunya si Karen ini butuh, untuk membacanya kita butuh bekal ya. Bukan berarti jangan dibaca, boleh dibaca, tetapi bekalnya harus banyak dulu. Sama ketika Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ditanya, boleh nggak saya baca buku Futuhat Makkiyah karya Imam Ibn Arabi, Muhyiddin Ibn Arabi. Ini buku yang sangat fenomenal sekali, atau kalau boleh dikatakan kontroversial lah ya. Yang konon katanya waktu nulis dilempar di atas Ka'bah ya, terus kemudian dikumpulkan oleh muridnya. Itu di situ banyak sekali satohat namanya. Kalau dalam ilmu tasawuf pasti ketemu dengan itu. Dr. Buti ketika ditanya, boleh dibaca tapi dasarnya harus kuat. Jadi harus punya harus punya pondasi keilmuan yang kuat. Nah ini mungkin nampaknya yang belum kita temukan di kebanyakan adik-adik kita ya, anak-anak muda zaman now ya, yang menggeluti dunia disiplin ilmu agama. Kadang-kadang mereka langsung shortcut ya, langsung lompat tanpa melalui proses yang panjang, keilmuan yang berlapis-lapis itu, terus langsung jujuk. Nah jadinya
berantakan. Nah ini ya, jadi khulasatama jaa fis sahihaini. Yang akan kita bicarakan ini valid. Yang akan kita bicarakan ini adalah sebuah fakta sejarah. Ini benar-benar terjadi, maksudnya kayak gitu. Faqat rawat, rawinya siapa? Aisyah sendiri. Ngriwayataken sapa Aisyah radhiyallahu anha, annaha ing sak temene Aisyah iku kharajat iku miyos sapa Aisyah ma Rasulillahi alaihi salatu wassalam fi hadhil ghazwati ing dalam ikilah perang. Jadi ceritanya Kanjeng Nabi mengajak Sayyidah Aisyah untuk menemani beliau di perang tersebut. Jadi memang biasanya kalau Rasulullah melakukan perang atau melakukan perjalanan itu mengajak salah satu istrinya dengan cara diundi, ya. Nah ini giliran ataupun undiannya, jodohnya jatuh kepada siapa? Sayyidah Aisyah. Qalat, ngendika sapa Aisyah, falamma faragha maka semangsane rampung sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilka, setelah Kanjeng Nabi selesai dari peperangan tersebut, perang apa tadi? Banul Mustalik ya, atau Al-Muraisi'. Qafala. Maka waqafala lan bali sapa Kanjeng Nabi, adzana aweh weruh sapa Kanjeng Nabi lailatan ing dalam waktu bengi birrohili kelawan budalan. Nah, Kanjeng Nabi menginstruksikan adzana itu kepada para sahabat untuk melakukan perjalanan di malam hari, ya, di malam hari. Jadi mungkin pertimbangannya karena cuaca ya, faktor suhu yang sangat panas biar nggak kepanasan gitu, jalan malam. Ya ini sama kayak Pak Habib kalau akhir pekan itu weekendnya berangkatnya malam ya Pak ya. Ya. Yang semua tidur kecuali supirnya yang melek sendirian ya. Fakumtu ila ba'di sya'ni. Maka jumenengi sapa ingsun ila ba'di sya'ni maring sebagian tingkah ingsun. Artinya sebelum diberangkatkan, Sayyidah Aisyah ini kemudian melakukan beberapa hal, urusan pribadi ya, urusan personal, kita nggak tahu, tidak disebutkan secara spesifik apa. Falamma raja'tu maka semangsane bali sapa ingsun ila rahli maring tunggangan. Setelah selesai melakukan tadi hal privat tadi, beliau Sayyidah Aisyah kembali ke tunggangannya, kepada unta yang mengangkut beliau. Lawas tu nyekel engsun sadri ing dodo engsun faidan maka dumadaan aqdi utawi kalung engsun iku qad ing qata'a iku putus. Jadi balik terus megang dadanya. Nah, tiba-tiba tidak menemukan kalung yang sebelumnya tadi ada di leher beliau. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah? Jenengan membayangkan ya, coba kayak detektif Conan gitu, hadirkan diri panjenengan dalam rekonstruksi sejarah. Ini seolah-olah Anda hadir di sana, melihat seorang perempuan di malam hari, ya, biar dapat gitu feel-nya. Biar nanti nggak kemudian terus halah ngono wae kok. Biasanya kayak gitu. Biasanya orang itu ya kalau nanti kok sampai jenengan konklusi akhirnya adalah halah anggere ngono wae tok, berarti fantasi Anda payah gitu ya. Karena orang baca buku itu biasanya lebih liar, bukan lebih liar ya. Fantasinya itu lebih kaya dibandingkan kalau orang lihat secara visual. Banyak kok orang yang cerita kalau setelah nonton ayat-ayat cinta itu menjadi nggak enak. Kenapa? Karena dia lebih terbawa dengan bukunya gitu ya. Banyak yang cerita kayak gitu. Nah ini bayangkan ya, jadi malam, tengah malam, belum ada penerangan, dengan sangat terbatasnya fasilitas pada saat itu, sehingga nanti jenengan terus gak ngelok kayak gitu loh. Halah lah kok iso carry barang loh, kan ketinggalan nanti akhirnya gara-gara nyari kalungnya ketinggalan, kok yura miss call, kok yura WA. Nah, ini bayangkan dengan sangat terbatas sekali, belum ada penerangan yang mencukupi, di tengah gurun lagi ya. Farajatu moko bali sapa ingsun faltamastuhu moko nuli golek sapa ingsun hu ing akad. Nah, kemudian beliau kembali ke tempat di mana beliau melakukan apa tadi ya? Dicari kemudian. Fahabasani moko nahan atau ngekerni ingsun apa ibtighahu apa goleki akad. Maksudnya proses pencarian itu memperpanjang waktu sehingga tidak bisa kembali tepat waktu. Jadi yang harusnya cepat, katakanlah hanya mungkin buang air kecil atau apalah, wallahu alam, tidak disebutkan, yang harusnya mungkin durasinya hanya sekitar 5-10 menit, ini jadi berjam-jam karena nyari kalung gedenya seberapa sih? Sama HP kita gede mana kira-kira?
Ya, tergantung HP-nya Pak. Nah, ya, kalau HP-nya tab 10 in ya besar ya. Kalau HP-nya poliklinik yang kecil itu ya kecil ya. Nah ini nggak ada lampu, gelap, belum ada senter juga waktu itu. Jadi bisa membayangkan ya. Oke. Qalat, ngendika sapa Sayyidah Aisyah wa aqbalalan madhep apa ar-rahtu apa sekelompok orang alladzina kang kanu ana sapa ar-rahd iku yurahiluni iku berangkataken sapa ar-rahd ni ing ingsun fahtamalu moko nuli ngangkut sapa ar-rahd haudaji ing haudaj ingsun. Apa? Haudaj itu bahasa apa Mas? Sekedup. Saya jangan kenangan tuh sekedup itu. Bahasa kuno banget itu sekedup. Iya itu. Ya berarti kita ini sudah tua ya kalau masih ingat sekedup itu ya. Sekedup namanya atau ya haudaj itu rumah yang ada di punggung unta. Jadi rumah yang ada di punggung unta itu namanya haudaj ya. Wa kana lan ana apa dzalika apa mangkono kejadian ya ini kejadian ini ya aqbalar rahdul ladzina kanu yurahiluni fahtamalu haudaji iku ba'da nuzuli ayatil hijabi iku sak ba'dane temurune ayat hijab. Jadi gini, setelah tadi Sayyidah Aisyah mencari kalungnya, kemudian ar-rahd itu beberapa orang. Jadi yang mengawal kendaraannya Sayyidah Aisyah ini ada beberapa orang, 4-7 lah. Karena apa? Karena harus menaikkan haudaj tadi ya, rumah tadi di punggung ontanya Sayyidah Aisyah. Nah, mereka orang-orang ini tidak melihat apakah Sayyidah Aisyah ada di dalam atau tidak. Kenapa? Ba'da nuzuli ayatil hijab. Karena kejadian ini terjadi setelah diturunkannya ayat hijab. Jadi pada saat itu memang sahabat tidak melihat dan tidak memastikan apakah Sayyidah Aisyah ada di dalam rumah tersebut atau rumah yang ada di punggung unta. Terus ada yang bilang gini, emang nggak kerasa ya Pak? Nah, kebetulan Sayyidah Aisyah itu orangnya sangat slim. Slim itu ya diarani kurus juga nggak kurus dan gemuk ya nggak gemuk. Pokoknya tubuhnya itu ideal. Sehingga kayak nggak kerasa gitu. Ya itu digotong Mas Imron ya kroso buk ngono. Kroso ning pundak kroso buk. Ini cewek ya. Cewek zaman old ya. Jangan teruskan. Nah, farohaluhu maka nuli budalakan sapa ar-rahd hu ing haudaj ala ba'iri ing atase unta ingsun alladzi kang kuntu ana ingsun iku arkabu numpak alaihi ing atase al-ba'ir wahum hale utawi ar-rahd iku yahsabuna padha nyono anni ing sak temene ingsun fihi iku ing dalem napa haudaj. Jelas ya. Jadi mereka menduga bahwa Sayyidah Aisyah sudah masuk di dalamnya. Karenanya besok kalau teman-teman ke Arab, orang Arab itu kan ya Arab yang mutadayyin ya, Arab yang konsisten menjalankan agama. Itu kalau ada tamu, tamunya orang ajanib. Ajanib itu nggak mahram berarti, juga bukan kerabat. Itu biasanya kalau dari luar, jadi rumahnya orang Arab itu pintu, setelah pintu itu ada korden. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika pintu dibuka, tamu itu tidak langsung melihat aurat. Aurat itu ya bisa jadi aurat yang punya rumah, bisa jadi kondisi dalam rumah. Nah, mungkin masih ada celana dalam yang lupa dimasukkan atau kemana itu kan malu ya. Jadi gombalah. Nah itu biasanya tuan rumahnya biasanya kalau di Arab ini budaya gimana? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Jadi ngasih apa? Kode. Kalau mau ada orang asing masuk. Kalau ada mau ada orang asing mengakses area yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi mereka. Tujuannya apa? Tujuannya biar yang perempuan ini pakai hijab, kemudian yang masih berantakan itu dirapikan ya. Nah ini mungkin yang agak susah kita tiru di Indonesia ya. Karena saya pernah konsultasi dengan salah seorang ya arsitek, saya bikin model gitu. Saya nggak bilang kalau ini budaya di Arab kayak gitu. Dan budaya dalam Islam sebenarnya. Dia bilangnya kayak gini katanya, ini rumah nggak bagus ini Pak Fajar. Kenapa? Ini filosofinya menunjukkan bahwa tuan rumah itu tertutup kepada orang lain. Oh, jadi ini dibaca secara negatif oleh tamunya. Jadi tuan rumahnya nggak welcome gitu. Alah susah men ya hidup di Indonesia. Nah itu mungkin budaya ya, kita
Ya meskipun nggak bisa kayak gitu, tapi ya sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Bapak-bapak itu kalau ada tamu dok, assalamualaikum, bajunya dipakai ya Pak ya. Langsung bleder. Iyalah, kadang-kadang apa ngantar anaknya ke sekolah itu pakai jaket kulit ya. Iya gitu, aurat itu. Ya kadang istrinya juga dibilangin kalau ada tamu masih pakai kemben gitu, yes kedap bapaknya lebih sholat, ya nggak usah juga kayak gitu. Nah ini salah satu apa ya menurut saya hal-hal yang bisa dihindari, harus dihindari dalam sebuah keluarga muslim ya. Jadi anaknya juga kayak gitu ya, kalau ada tamu mungkin bisa ya nggak harus kayak gitulah, nggak harus kayak yang saya ceritakan tadi, tapi setidaknya di situ ada privacy, ada apa ya? Ada ruang privat keluarga gitu. Ya, seperti itu. Oke. Ini cerita tentang Sayyidah Aisyah tadi. Fa ba'atsu maka nuli ngutus sapa ar-rahd al-jamala ing unta fasaru maka mlaku. Nah, jadi Haudaj diangkat, ditaruh di atas unta kemudian berjalan. Wa wajadtu aqdi lan nemu sapa ingsun aqdi ing kalong ingsun ba'da mastamarra sak ba'dane arep yen to mlaku apa al-jaisu tentara. Nah, setelah tentara meninggalkan tempat peristirahatan tadi, Sayyidah Aisyah baru menemukan kalungnya. Fajitu maka teka sapa ingsun manazilahum ing panggonane al-jais wali salan ora ana biha iku ing dalem manazil sapa daen wong kang undang-undang wala mujibun dan ora wong kang jawabi. Ini merupakan perumpamaan dari tidak ditemukan seorang pun di sana. Jadi sepi sudah, nggak ada siapa-siapa di situ. Hanya kegelapan dan Sayyidah Aisyah yang ada di situ. Nah ini tips ya, tips kalau hilang dipraktekkan oleh Sayyidah Aisyah. Fayammamtu maka nejo ingsun manzili ing panggonan ingsun alladzi kang kuntu ana sapa ingsun iku bihi kelawan manzil. Wa dzanantu lan nyono sapa ingsun anahu ing sak temene ar-rahid iku sayafqidunani. Bakal goleki sapa ar-rahid ni ing ingsun fayarji'u nama bali sapa ar-rahid ilayya maring ingsun. Jadi Mas, kalau jenengan hilang di suatu tempat, maka kembalilah ke tempat pertama kali di mana Anda datang. Itu tips. Ya, tipsnya ini sudah dipraktekkan sama Sayyidah Aisyah. Jadi ketika beliau kembali dan tidak menemukan para sahabat yang tadi mengangkut haudajnya beliau, apa yang dilakukan? Beliau kembali ke tempat semula di mana tadi beliau berhenti. Jadi sehingga nanti kalau ada yang balik, kalau ada yang nyari itu gampang ditemukan lokasinya ya. Tapi sekarang sudah gampang lah. Di mana posisi? Sherlock aja deh ya, selesai urusannya. Ternyata sing dijak Sherlock bingung ya, lagi pertama kali duwe HP sing ono WA-ne. Terus akhirnya dia wes video call cedake tulisan Indomaret gitu, Indomaret saat tak Dayak padahal wagi ya. Cedake protelon sebelah ndi. Nah ini namanya tidak spesifik, membingungkan orang ya. Biasanya nggak lulus pramuka yang kayak gitu biasanya ya. Jadi cari sesuatu yang spesifik ya, yang pemahamannya itu nggak kemana-mana. Nah ini Sayyidah Aisyah kembali ke tempat tadi. Wa kana lan ono sapa Sofwan bin Mu'attal. Sapa Sofwan bin Mu'attal iku min wara'il jaish, iku saking sandurine jaish tentara. Jadi Sofwan bin Mu'attal ini kayak semacam penyapu ya. Penyapu itu pasukan yang memang sengaja ditaruh di belakang, berfungsi untuk menyapu barangkali ada yang tertinggal di belakang. Nah ini kalau anak-anak touring ini pasti tahu ini Mas Onip nih. Ono sini mburi pol ya. Biasanya sini mburi itu mobilnya yang paling banter, motornya yang paling banter itu malah di belakang kalau anak touring itu. Ya Mas ya? Karena kalau di depan ngacir dia, kasihan yang belakang nanti. Jadi dihukum, yang motornya banter-banter yang di penyapu. Jangan-jangan nanti ada yang macet di belakang ya. Kalau dulu zaman saya masih muda, itu touring itu sepanjang perjalanan yang ditanya berapa kali mogok. Mana motor CB kan sering mogok ya. Kalau sekarang berapa banyak yang mati katanya, karena banter-banter yang naik touring. Tapi Mas Sonip enggak lah, dia sesuai dengan kecepatan lalu lintas. Iya, ini Sofwan bin Mu'attal ya. Sofwan bin Mu'attal dia tugasnya kayak gitu. Jadi ini filosofi anak-anak klub motor itu niru filosofinya Sofwan bin Mu'attal ini ya.
Fa asbaha inda manzili, maka dadi sapa Sofwan iku inda manzili. Nah, menemukan Sayyidah Aisyah di tempat tersebut. Menemukannya gimana? Nah, biar nggak jadi salah paham nih, biar nggak salah paham, dijelaskan di sini. Faro'a maka ningali sapa Sofwan sawada insanen ing sesosok manusia. Sesosok. Jadi belum jelas itu siapa. Dilihat dari jauh kayaknya ada orang di sana. Entah itu bayangannya, entah itu apa. Pokoknya ada sesosok manusia. Fa'arafani hina ro'ani. Maka weruh sapa Sofwan ni ing ingsun hina ro'a semangsane ningali sapa Sofwan ni ing ingsun. Kemudian Sofwan bin Mu'attal semakin mendekat dan tahu kalau itu Sayyidah Aisyah. Kok bisa tahu? Oke. Wa kana ro'ani qoblal hijab. Sofwan ibnul Mu'attal pernah melihat Sayyidah Aisyah sebelum diturunkannya ayat hijab. Berarti tahu mukanya kayak gimana. Jelas ya? Biar tidak ada praduga jelek di sini. Jangan-jangan mukanya dibuka. Paham maksud saya? Jadi sudah pernah tahu sebelum diturunkannya ayat hijab. Kita ingin membuang suudzon dalam kasus ini. Ya, kita ingin membuang persepsi-persepsi negatif. Karena yang kita bicarakan adalah Ummul Mukminin. Yang kita bicarakan adalah istri baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi perhatikan redaksinya sangat detail sekali bahwa kok kenal, kok bisa tahu kalau itu Aisyah? Ya karena dulu pernah lihat sebelum diwajibkan ayat hijab. Oke. Wa kuntu lan ana sapa ingsun iku qad ghalabat iku teman-teman nglindih ni ing ingsun apa ainaya mata ingsun fanimtu. Berarti Sofwan bin Mu'attal ini menemukan Sayyidah Aisyah dalam keadaan tidur. Itu kan malah serem kan? Makanya hati-hati di sini. Terus kemudian apa yang dilakukan Sofwan bin Mu'attal? Fastaiqaztu, maka nuli tangi sapa ingsun bistirjaihi kelawan istirjae Sofwan bin Mu'attal hina arafani. Semangsane weruh sapa Sofwan ni ingsun. Istirja apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau mau menggugah perempuan yang tidak mahramnya, jangan disentuh. Karena nggak boleh. Caranya gimana? Ya tadi istirja. Atau mungkin pakai bahasa yang lain lah, apalah ya. Ya pakai gini aturan agama. Ya, sambil juga ngeliat gitu ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi gitu, bangun. Kemudian Sayyidah Aisyah. Masya Allah, badi. Oke, jelas ya. Jadi cara membangunkannya biar nggak ada suudzon di sini. Kita kawal terus. Makanya saya baru kali ini ngaji per paragraf, per kalimat, bahkan mungkin saya terangkan satu persatu. Biar tidak ada, saya tidak ingin ada sedikit pun rasa dzon, rasa prasangka buruk kepada Sayyidah Aisyah dan keluarga Rasulullah. Ya. Caranya istirja. Istirjanya nggak pakai ngelihat. Nggak kayak kita kalau dodok pintu rumah tetangga ya, dok. Nginceng. Sambil nginceng nggak boleh, dok, kepala nunduk ke bawah. Sinten nggih, kita sebutkan nama. Dok, buka. Wah, bojone urung kudungan. Repot itu. Hindari sebisa mungkin untuk ya kayak gitulah ya. Susah ya kayaknya ya, cara adab Islam diterapkan ya. Ya nggak apa-apa susah, tapi dicobalah, bagus itu dicoba. Ya, oke ya. Fakhammartu. Ketika Sayyidah Aisyah terbangun pertama kali, refleksnya yang dilakukan adalah fakhammartu. Nuli nutup sapa ingsun wajhi ing wajah ingsun bijilbabi kelawan jilbab ingsun. Jilbab itu penutup aurat yang panjangnya sampai ke dada sini. Namanya jilbab. Jadi yang sampean pahami kebanyakan ini kayaknya salah. Itu namanya hijab. Beda Pak ya, jilbab dengan hijab. Yang biasanya ini loh, sit, nah, itu namanya hijab. Ya, kalau jilbab sampai sini. Jilbab itu menutup sampai pundak sini namanya jilbab. Kalau kata ya cewek zaman now itu hijab syar'i ya, hijab syar'i. Yang kayak gitu kagak syar'i, Bro. Ya, harus kayak gitu semua biar syar'i. Aneh-aneh aja orang sekarang itu. Ada klasifikasi hijab syar'i segala ya. Oke, jelas ya. Terus ditutup mukanya karena aurat. Wa wallahi, demi Allah, sampai sumpah ini. Demi Allah, demi Tuhan.
matakallamna ora guneman sapa kita siapa Sayyidah Aisyah dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal bi kalimatin. Satu kalimat saja enggak terucap. Gimana Mas kabarnya? Kok terlambat? Enggak. Pripun jenengan kok saged kinton teng mriki niku pripun? Kok saged kerin niku ceritane pripun? Enggak. Diam aja. Dinaikkan, diam sudah. Satu kalimat pun tidak terucap dari keduanya, ya. Wala sami'tu minhu kalimatan ghairas dirja'ihi, dan saya tidak mendengar dari Sofwan bin Mu'attal satu kalimat pun kecuali istirja. Ya tadi innalillah innalillah, mungkin karena apa ya? Ini gimana nih teman-teman saya yang depan, masa Ummul Mukminin kok ditinggal begitu saja? Mungkin gelo atau gimana, ya Allah alam, kita nggak tahu. Wahawa lan nejo sapa Sofwan hatta anakha, sehingga ndeproaken sapa Sofwan rahilatahu ing tunggangane Sofwan bin Mu'attal. Faqumtu ilaiha, maka jumenengi sapa ingsun Sayyidah Aisyah ilaiha maring rahilah. Faraqibtuha, maka dule numpak sapa ingsun ha ing rahilah. Fantolaqa, maka budalan sapa Sofwan yaqudu hale gandeng nuntun sapa Sofwan bi kelawan ingsun ar-rahilata ing tunggangan hatta ataina, sehingga tumeka kita al-jaisha ing tentara mughirina hale mlebu ing dalam wektu kang banget panase fi nahdudz dhahirati ing dalam tengah hari. Jadi tadi kan malam ya. Malam hari Sayyidah Aisyah ditemukan oleh Sofwan bin Mu'attal, kemudian mereka berjalan sampai ke pemberhentian atau tempat peristirahatan tentara muslim sampainya siang hari. Jadi jelas di mana mulai timbul fitnah ya. Pas puwadang jinglang dadaan ana sahabat gandeng ontone ana Sayyidah Aisyah. Nah, di sini celah yang dimanfaatkan oleh orang-orang jahat untuk menghabisi sum'ah atau kehormatan keluarga Rasulullah. Wahum hale utai jaish iku nuzulun, iku leren, artinya lagi beristirahat. Fahalaka makonuli apa mengge halaka cilaka sapa man wong halaka kang cilaka sapa man fi sya'ni ing dalem tingkah ingsun. Wa kana lan ana sapa alladzi wong tawalla kang nguasani sapa alladzi kibral ifki ing gedene berita bohong iku Abdullah ibn Ubay bin Salul. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ini kalau boleh saya bilang Abdullah bin Ubay ini adalah aktor apa namanya istilahnya? Apa bahasanya biasanya? Sutradara namanya? Nah, nggak lupa saya. Yang bagian pinter itu loh, yang merekayasa. Lupa saya. Pokoknya ini sumber masalahnya di dia ini nih. Ya, ini Abdullah bin Ubay ini. Jadi masalahnya semuanya bersumber dari seorang Abdullah bin Ubay. Aktor intelektualnya. Aktor intelektualnya itu Abdullah bin Ubay. Pinter biasanya. Nek gak pinter gak iso gawe kisruh Madinah ya. Tapi orang kayak gini nih bahaya. Bahayanya apa? Dia nggak butuh banyak usaha, tetapi sekali melemparkan isu langsung menjadi masalah besar ya. Bukan orang lapangan ini Abdullah bin Ubay. Kalau demo gitu ya dia kayak korlap lah ya, korlapnya gitu. Bukan yang bagian ngangkat-ngangkat spanduk, bukan. Yang sing tompo duit sithik gue ya, sing ngangkat spanduk gitu. Ini tompo duit akeh ini Abdullah bin Ubay. Ya, kayak gitulah. Ya, aktor intelektualnya. Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah. Oke ya, sudah jelas. Jadi ini sudah mulai timbul gejolak. Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah, "Washtakaitu lan ngrasa gelo sapa ingsun hina qadimna ing dalem nalikane teko kita al-Madinah ta ing Madinah syahron ing dalem sak wulan." Jadi beliau merasa sangat terpojokkan sekali, merasa sangat sedih sekali selama 1 bulan di Madinah. Wan nasu halu te menungso iku yufiduna iku padha memviralkan. Oke, pakai bahasa sampean aja deh. Iya, ifadhah itu kan sumrambah ya. Sumrambah itu apa kalau berita viral ya. Spiralkan kan ya itu. Fi qaulil ifki ing dalam ucapan bohong. Wala asy'uru lan orang ngrasa ingsun bi syai'in kelawan suwiji-wiji
min dzalika saking mangkono qaulul ifki ghaira ani angin sak temene ingsun iku la a'rifu ora weruh sapa ingsun min Rasulillahi saking Rasulullah alaihi salatu wassalam al-lutfa ing sikap lemah lembut alladzi kang kuntu ana ingsun iku aro ningali ingsun minhu saking ar-rasul khina ashtaki ing dalem nalikane wadul sapa ingsun. Innama yadkhulu aing kemestine mlebu sapa Kanjeng Nabi masuk ke rumah fayusallimu maka ulo salam thumma yaqulu nuli ngendika kaifatikum, bagaimana kabarmu. Jadi gini, paragraf ini artinya kayak gini aja. Segala bentuk keviralan, nggak tahu saya keviralan atau apa ya bahasanya, itu tidak berarti bagi Sayyidah Aisyah. Jadi mau diisukan apa kayak gimana, itu nggak berarti. Justru yang paling menyakitkan beliau adalah perubahan sikap Rasulullah. Jelas ya? Jadi nggak masalah diomong kayak ngopo wae, dipisui kayak apa nggak masalah. Tetapi yang justru menjadikan hari-hari Sayyidah Aisyah terasa berat itu adalah perubahan sikap Rasulullah kepada beliau. Jadi kalau dulu Rasulullah itu datang dan interaksinya dirasakan hangat oleh Sayyidah Aisyah, ini tidak lagi ditemukan kehangatan itu. Menyapa pun hanya ala kadarnya saja. Jelas ya? Berarti kesimpulannya apa? Rasulullah termakan berita hoax tersebut. Nah, ya Rasulullah juga manusia sama ya. Nah, ini menunjukkan ya betapa sangat berbahayanya berita hoax itu. Sangat bahaya sekali, berita bohong itu sangat bahaya sekali, Mas. Betul, bahaya sekali. Banyak loh nyawa yang sudah terbuang sia-sia karena berita yang tidak benar ya. Banyak orang yang harus mati karena sesuatu yang mungkin tidak dia lakukan ya. Ini sangat miris sekali. Oke. Falamma nuqihtu. Nah, tadi kan sakit ya Sayyidah Aisyah. Falamma nuqihtu maka semangsane ngerasa enak sapa ingsun. Artinya enak badan. Belum sembuh secara total tapi sudah agak mendingan kalau bahasanya kita. Kharajtu metu sapa ingsun dzatal lailatin ing dalam suci wengi. Kemudian suatu malam Sayyidah Aisyah ini keluar dari rumah. Agak enakan badan dikit gitu ya. Ma'a ummi Mistahin sertane ummu Mistah, ibunya Mistah. Li qadha'i hajatin krana kanggo qadha'ul hajah. Ya mungkin BAB atau sinisnya lah. Walam nakun lan ora ana kita iku qad takhajna teman-teman ngalap kita al-kanifa ing toilet. Jadi karena belum ada fasilitas al-mirhad atau toilet, ya kita keluar dari rumah. Ya, makanya beruntunglah kalau sekarang punya rumah ada toiletnya, itu nikmat yang luar biasa ya. Meskipun jarang kita syukuri karena sering kita datangi tapi tidak kita rasakan sebagai sebuah kebaikan itu. Falamma raja'na maka semangsane bali kita setelah selesai dari tadi melakukan hajatnya tadi, atharat kepleset sapa ummu Mistah fi mirtiha. Sapa umum Mustah fi mirtiha ing dalem napa nggih? Saya mirt ini agak bingung juga artinya. Kalau dari beberapa kamus yang saya cari itu mirtun itu artinya agyisatun min sufin. Jadi sebuah wadah atau dompet kecil yang terbuat dari suf, dari wool, kain wool, ada dari wool, dari kain gitu tebal. Ya mungkin kayak tas kecil yang biasa digunakan untuk menyimpan barang-barang kebutuhan pokoknya ya, terjatuh itu maksudnya. Tibo faqalat maka ngucap sapa ummu Mistah, ini agak-agak apa namanya sini kalau dicubit terus refleks itu namanya latah ya, agak latah mungkin ya. Ngomongnya apa? Ta'isa Mistah gitu. Ta'isa mati sapa Mistah atau ya mendoakan kematian bagi Mistah. Jadi terjatuh bukan innalillah atau bukan astaghfirullah, bukan apa tapi mudharo ya misalnya.
modar ke mana ya, apa lah nggak tahu, mate ke atau apa terserah lah ya, ya nggak usah ditulis mateknya modarnya nggak usah ditulis ya, halaka gitu aja ya. Fakultulah, maka takon sopo engsun, lah maring siapa? Ummu Mistah, bi sama kulti. Itu ungkapan yang sangat buruk sekali kata Sayyidah Aisyah. Atas subina apa toh misui sira wadon rajulan ing wong lanang qad syahida kang teman-teman syahid atau nyekseni sapa rajul badron ing perang Badar. Ente sadar enggak yang kamu pisuh atau yang kamu hujat itu adalah seorang laki-laki yang mengikuti perang Badar. Jadi Ahlul Badr itu sangat istimewa sekali. Jadi orang-orang yang pernah mengikuti perang Badar itu namanya sudah terukir dengan tinta emas sejarah perjuangan Islam. Itu sudah orang-orang keren ini ya. Nah ini loh kok ente malah ngomong kayak gitu, doakan mati gitu. Maksudnya kayak gimana bu? Gitu. Qalat nanti kalau sebab Ummu Mistah. Awalam tasma'i apa toh ora krungu sira Sayyidah Aisyah ma ing perkara kala kang ngucap sama Mistah. Emang ente kagak denger yang diomongin Mistah katanya gitu. Agak denger lah beliau sakit ya 1 bulan. Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah fa akhbaratni. Maka nyeritani sapa Ummu Mistah ni engsun biqauli ahli ifki kelawan ucapane tadinya para kontributor hoax ya. Orang yang berkontribusi, orang yang ya menyebarkan hoax fazdadtu maka nambahi sapa ingsun maradon apane lorone ila maradi maring loro ingsun. Yang tadi awalnya sudah enakan badan, setelah dengar cerita yang terjadi di tengah masyarakat, saya tambah jadi sakit lagi ya. Kayak semacam pukulan mental yang sangat luar biasa sekali kuatnya. Begitu lanangnya sapa ingsun tilkal lailati ing dalem mengkono bengi. Ada yang pernah punya pengalaman kayak gini? Pernah punya pengalaman reputasinya gitu hancur gitu atau setengah hancur lah, nggak harus hancur gitu. Dirasani wong sak kampung ngetan kulon ngalor ngidul ya ora ana apike. Ada yang pernah punya perasaan gitu? Ada enggak? Enggak ada ya. Enggak akan membayangkan aja ya. Iya, saya dulu pernah kayak gini Mas. Cuman kasusnya keluar dari penjara gitu ya. Enggak enak ternyata jadi orang yang dirasani itu. Tapi ya the show must go on ya. Hidup itu harus terus berjalan. Jadi saya keluar dari penjara itu ini eksklusif ini. Direkam lagi. Enggak apa-apa. Saya pengen menghadirkan rasa kesedihan itu loh. Jadi dulunya itu rasa sangat sempit sekali. Jadi saya itu di penjara berapa hari ya? Cuman 3 sampai 4 hari ya. Cuman 3. Penjara pas akhir pekan wae lah loro kabeh ya karena libur penjara ini tadi yo ngrasakno sampai Senin sampai Selasa. Ya itu pernah masuk penjara. Setelah keluar itu Masya Allah gitu, orang lihat saya itu kayak apa namanya kayak residivis tingkat nasional gitu ya. Jadi kayak orang yang apa ya berdosa gitu ya, sampai saya mau dikeluarkan juga dari pekerjaan saya. Jadi karena apa? Karena pernah di penjara gitu. Tapi alhamdulillah ya itu saya merasa berbangga diri, merasa besar hati ketika datang ke tempat Syekh Rojab dan beliau nggak banyak bicara ya, nggak namanya orang sakti, orang keren orang kayak gitu, nggak usah banyak ngomong gitu. Beliau cuma lihat saya dan bilang, Yusuf aja bid'asinin kok beberapa tahun, 4 hari ringan gitu aja. Dalam hati saya yo rotok-rotok kampret gitu, senang gitu. Ternyata nggak seberapa gitu dibandingkan dengan musibah yang dialami oleh musibah dialami oleh orang lain. Jadi mungkin filosofinya adalah musibah yang kita hadapi itu jangan pernah merasa itu yang paling besar ya. Di sana ada yang diuji lebih besar daripada kita, apalagi konteksnya adalah konteks dakwah. Jadi pasti mengalami dihinakan, dinistakan itu sesuatu yang pasti terjadi ya. Jadi itu memang benar-benar itu ya Allah, teman itu ya setiap saya telepon itu pasti nanya, ini siapa ya gitu. Saya gitu, Fajar gitu. Oh sorry nomormu tak hapus gitu. Saking takutnya mereka. Serius, nggak ada yang berani nyimpen nomor saya, nggak ada yang berani. Jadi ketika terdengar kabar masuk penjara, penjaranya itu penjara nggak sembarangan ya, penjara
kelas 1. Ya, kalau kelas 1 rumah sakit bagus ya. Kalau penjara kelas 1 bahaya gitu ya. Sampai ada filosofi mengatakan ad-dakhil mafqud wal kharij maulud. Jadi yang masuk hilang, sudah nggak ada ceritanya. Kalau udah masuk ke situ sudah nggak ada ceritanya. Sejarah itu sudah nggak ada ceritanya, sudah nyari bakalan ketemu. Yang keluar dari situ maka dia seolah dilahirkan oleh ibunya kembali. Karena sangat secret sekali, sangat kedutaan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa. Siapa? Mau menteri presiden nggak bakalan bisa karena masuk ke penjara itu. Ya. Nanti yang detail nanti tanya sendiri karena direkam ini saya. Itu bener itu, wah bener interogasinya ya, bener itu. Hari-hari kalau cuma disiram air panas harian itu biasa ya. Makanya apa? Saya ingat sampai sekarang makanya kentang 1, tomat 1, terus apa itu namanya? Kalau kita namanya apa? Timun, apa kerai ya? Everyday, tiap hari itu 3 kali itu. Terus ya? Belum bisa. Cuman bisa lihat tembok tembus gitu aja. Iya itu. Iya gitu. Makanya kalau ini itu kayak gitu ya. Apalagi ini tentang asusila, moral. Jadi kata teman saya nggak menyindir siapapun nih, saya nggak nyindir siapapun ya. Kalau ada yang ngerasa ya itu urusan masing-masing individu. Kejahatan itu kalau apapun, nyuri gitu ya, itu masih bisa dimaklumi. Artinya dosanya itu di masyarakat itu agak bisa diterima. Tapi kalau sudah menyangkut kejahatan moral, itu repotnya minta ampun. Uangnya diampuni oleh masyarakat. Kalau sudah sampai moral itu. Jadi hukumannya tidak hanya 1 hari 2 hari, bisa lama itu hukumannya. Dia bisa dikucilkan dari masyarakat. Nah makanya ya jangan jadi penjahat gitu, pesan moralnya kayak gitu ya. Maksudnya jangan jadi penjahat, jangan nakal gitu ya. Sudahlah jadi orang baik saja, jangan bosan jadi orang baik. Ya itu ya, ini Sayyidah Aisyah. Apalagi ini perempuan ya, ini perempuan pasti lebih sangat apa ya, sangat yes, kalau bahasanya anak sekarang ya broken lah, hancur, lebur lah ya. Bukan seperti sego kucing gak ono karete meneh wis iki ajur tenan iki. Wa begitu tilkal lailah. Nangis sapa ingsun tilkal lailah ing gono wengi hatta asbahtu. Nangis malam suntuk, coba bayangkan. Semalam suntuk nangis. Layar kau, iya, ya lagu jadinya Mas. Layar kau ora dadi anteng li kedue ingsun apa damun apa air mata wala aktahilu lan ora celaan sapa ingsun binaumin. Jadi air mata terkuras, tidur tak pernah menyapa. Jadi melekan nangis, terus melekan nangis gitu ya. Wa akhudha lan tumandang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastashiru hale musyawarah sapa Rasul ba'da ashabihi ing dalam sebagian sahabat Kanjeng Nabi utawa ing sebagian sahabat Kanjeng Nabi fil amri ing dalam perkara wa fi firaqi ahlihi lan ing dalam misah keluargane sapa Kanjeng Nabi. Coba bayangkan betapa hoax itu sangat merusak. Sampai Kanjeng Nabi itu minta pendapat terkait dengan apa? Menceraikan Sayyidah Aisyah. Loh, berat loh. Enggak sembarangan ini. Famin human yaqul, lah ini namanya sahabat kayak gini, macam-macam sahabat itu. Ya sama kayak di As-Sofa juga kayak gitu ya. Diminta pertimbangan. Ya Rasulullah. Ini pertimbangan pertama. Kanjeng Nabi, hum ahluka. Mereka semua adalah keluargamu. Wala na'lamu illa khairan. Dan kami tidak melihat kecuali kebaikan dari mereka. Jadi ya bahasanya jangan Kanjeng Nabi, tidak benar itu. Keluarga panjenengan itu adalah orang-orang baik dan terhormat. Wa minhum, laniku setengah saking ashab man yaqul. Nah ini ada kelompok yang kayak gini juga. Ini kelompok yang nggak begitu disukai oleh mama ya. Lam yudhayyikillah, orang gawe rupek sapa Allah alaika ing atase panjenengan Kanjeng Nabi an-nisa'u katsir. Banyak kok perempuan yang lain ya. Nah ini ya repot juga nih konco kayak gini ya repot.
Nah, coba sampean kalau saya tanya nih jujur ya, milih konco sing nasihat model pertama apa nasihat model kedua? Oh, Anissa Ukafir aja lagu nih. Lah iya ini dia. Anissa Ukafir aja. Ya, terus akhirnya was'alil jariyah. Kanjeng Nabi diminta untuk bertanya kepada al-jariyah. Jariyah itu ya pendampingnya Sayyidah Aisyah atau orang yang dekat dengan Sayyidah Aisyah, yakni Barirah. Tusaddiquka, benerakan sapa tusaddiquka, benerakan sapa Barirah ka ing panjenengan. Artinya ya nanti panjenengan akan dapat informasi dari beliau karena beliau yang sering Barirah ini yang sering berinteraksi dengan Sayyidah Aisyah. Nah ini salah satu yang mungkin perlu dipertimbangkan teman-teman. Kalau klarifikasi kepada data primer itu susah, maka segera cari data sekunder. Jadi nek wonge yang bersangkutan diklarifikasi kok susah, coba tanya temennya. Nah ini tips ya. Jadi mungkin nanti ada isu gitu ya, Gus Solihuddin berencana menduduki kursi K1 gitu sama ya. Klarifikasi ke beliau, bener apa isu gitu ya. Jangan-jangan isu ya. Nah ini kalau beliau nggak bisa dihubungi karena sibuk memulasarah jenazah ya, sama tanya temennya yang satu kantor gitu ya. Oh, Pak Manan masih kurang cukup, boleh tanya ke saya dan seterusnya. Jadi cara menggali informasi kayak gitu. Dan ini. Sebenarnya yang jadi masalah itu karena hoax itu kenapa bisa tumbuh subur di tengah masyarakat adalah karena kita malas. Ya, Anda mendapat hoax dari mana? Coba saya tanya. Dari media sosial kan? Media sosial itu datangnya dari mana? Dari smartphone kita. Tapi anehnya kita itu ketika mendapat berita dari smartphone itu kok males ya melakukan klarifikasi menggunakan smartphone yang sama. Jadi seumpama dapat gambar gitu ya, dapat gambar saya lagi masuk ke diskotik gitu. Wah, Ustadz Asofa hangout di salah satu bar ternama di kota Jogja ya. Apa yang liquid apa jenenge terserah lah ya. Viral kemudian fotonya. Viralnya di mana? Di WA, di IG, di Instagram dan sebagainya. Loh anehnya, orang itu kan dia sebenarnya bisa melakukan klarifikasi dari HP yang sama kan? Anda mungkin bisa nanya ke saya, Ustadz, niki nonton foto ngeten terus ngoboten. Wah, gak bener kuwi Mas. Ah, ngapusi ki paling wong Ustadz dhewe kok ya mosok ngaku gitu ya, tanya sama temannya. Bisa dilakukan dengan menggunakan alat yang sama. Tapi kan kita nggak mau. Dapat berita gitu, dapat foto di Google Image itu bisa dicocokkan sebenarnya. Ini foto sebenarnya kejadiannya di mana. Tapi kita nggak mau. Jadi malas penyakitnya sebenarnya. Jadi kesimpulannya hoax itu besar bukan karena dia itu berita besar, tapi karena kebodohan kita sendiri. Ya, karena gobloknya manusia. Makanya ada istilah smartphone for dumb people. Jadi telepon pintar untuk orang bodoh. Teleponnya yang pintar, yang operasi kayak gitu ya. Makanya hati-hati kalau pakai smart. Yang smart itu hati-hati karena itu menjadi indikator ya, indikator logika waras Anda ya. Jadi kalau pakaiannya smartphone ya, smartwatch gitu ya, yang smart itu loh. Nah, tapi kalau berita hoax kepangan nah ya padha wae, ora smart itu namanya ya. Oke. Fada amakun ngundang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barirah wa sa'alaha. Nah ini klarifikasi ini namanya. Dipanggil Barirah, ditanya hal ra'aiti min syai'in yaribuki min Aisyata. Ente selama interaksi dengan Aisyah pernah nggak ngelihat sesuatu yang menjadikan ente gundah, ragu atau was-was? Jawabannya apa? Fa akhbarathu, mongko nuli nyeritani sapa Barirahu ing Kanjeng Nabi annaha ing sak temene Barirah iku lam ta'lam ora ngerti, ora weruh anha saking Sayyidah Aisyah illal khaira kejaba perkara kang apik. Nah, kan sudah dapat klarifikasi dari satu orang. Saya itu selama berinteraksi dengan Sayyidah Aisyah nggak pernah melihat keburukan pada beliau. Baik Kanjeng Nabi, nggak ada yang salah dengan beliau. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi berikutnya? Faqama alaihi salatu wassalamu alal mimbar. Kemudian beliau naik ke mimbar.
Terus kemudian berbicara kepada para sahabat, faqala ya ma'syaral muslimin wa zumratal mu'minin. Oh enggak ada ya, rahimakumullah. Khutbah jadinya ya. Khutbah. Kita push bentar. Gini tadi ada yang nanya, Ustadz, gimana hukumnya ngantuk saat khutbah? Buar ke saya. Ngantuk saat khutbah, yang salah siapa? Khotibnya apa jamaahnya? Nah, saya jawabnya gimana ya? Ya dua-duanya salah, saya bilang gitu. Siji, sing sitok iki niat ning masjid kok ya turu. Itu ngeleh. Namanya pindah lokasi tidur ke masjid. Yang kedua, bisa jadi salahnya khotib itu karena materi khutbahnya itu menjenuhkan, boring. Atau saya bilang kayak gini, di masjid yang ente tanya ini tuh, pernah nggak ada survei kepuasan jamaah? Apalagi itu statusnya gitu. Ente kalau makan di mana atau ente pakai software di Android, ini punya Android kan, saya bilang gitu, punya Ustadz. Itu kan ada rating ya, rating kasih bintang gitu loh. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Iya, masjid kita itu pernah ada rating gitu nggak, ngasih bintang gitu? Nggak ada, berarti ya salah juga gue termasuk pengelola masjid gitu. Mungkin bisa disurvei ya, dikasih gitu iPad ya, atau layar sentuh di depan masjid gitu. Daripada masjidnya entek. Gue bangun nopo nggak aplikasi tempat wudhu, nilainya 1 sampai 5, 4 ya. Terus kenyamanan, kekhusyuan, apa chat mungkin buat takoke juga popo. Durasi ngimami perlu ditanya itu. Wong kuwi sensitif loh. Dulu ada sahabat yang didukani Kanjeng Nabi karena ngimami kepanjangan loh. Boleh diukur itu. Khutbahnya gimana, kualitasnya 1 sampai 5. Lah kok nek sampai 1 kabeh, berarti khotibnya kudu diganti kabeh kuwi. Jadi kadang-kadang nggak salah juga jamaah itu ya. Wes pegel ngurus urip, nah tekan kono materi khutbah gak menarik. Terus akhirnya apa? Tekdung. Tangi wes digugah koncone. Pak sudah sholat Pak gitu ya. Ya itu makanya gitu ya. Jadi ya itu nggak perlu jawaban sebenarnya. Ya, jawabannya adalah ya saling introspeksi lah ya, masing-masing. Jamaahnya juga gitu, tuntutannya sekarang semakin banyak jamaah itu ya. Apalagi sekarang sudah era revolusi digital ya, revolusi industri 4.0 ya. Semua harus terdigitalisasi. Nah, masjid pun juga harus kayak gitu ya. Masyarakat jamaah itu boleh menyampaikan keluh kesahnya via aplikasi. Wah, keren itu, Bro. Belum ada itu. Ayo gawe kayak dan gawe ge. Jadi ada membernya ya. Jadi jamaah ke masjid itu bawa Android. Jadi absen gitu mungkin. Jamaah maghrib absen. Pakai apa ya? Pakai NFC atau pakai apa? Kode batang atau apa? Harus dipikirkan itu. Lah engko sing salat jamaah rajin lungaake umroh. Oh gitu toh. Ya untuk sarung apa? Di sana-sana. Lo musuh Islam itu kalau ngasih door prize itu bikinkan rumah loh. Lah kita masih pakai sarung. Yo Melayu Pak, masyarakatnya Pak. Ya apa sampean? Ya sing keren lah ya. Voucher gitu. Makan cilok ya kode ban. Voucher kok udah makan cilok. Nah itu saya tuh gitu ya. Ya itu penting itu diukur itu. Jadi ya bukan bermaksud apa-apa ya, bukan bermaksud apa-apa, tetapi kita pun juga harus menjajaki perspektif jamaah. Jadi feedback itu penting. Jadi umpan balik dari jamaah. Jangan-jangan jamaahnya aslinya sungkan loh. Maksudnya sholat ke masjid itu karena sungkan, mergo cedak masjid. Aslinya gak nyuwaman aslinya. Tapi mergo tahu keweden iku mau lho, mosok saurip-urip ngedak masjid sepisan tok pas mati ya gitu. Akhirnya dia menjadi sungkan terus datang ke masjid. Nah, itu biar tidak terjadi, biar orang itu merindukan masjid. Kan ada itu hadisnya ya, orang yang selalu merindukan masjid. Kalau yang banyak di kita kan enggak. Ada adzan gitu, tetangga sebelah masjid, adzan meneh. Gitu. Sopo ya adzan. Iya, wis ngono sing pujian suaranya kayak suara cempe ya. Ya enggak ada standar kita itu. Mas bolah piye lah. Dan dipikir sepinter-pinter IT gue. Tapi itu saya ya kalau ada yang jadi takmir ya.
kerjasama ya sama universitas IT terkemuka di seneng kok mereka. Saya yakin mereka itu punya kegiatan namanya pengabdian masyarakat. Anda datengin aja, masukin proposal, mana ya IT yang keren itu. Ya, saya nggak tahu lah ya, cari ini kita mau bikin gini. Asalkan mereka paham pola pikirnya, dibuatkan insya Allah. Jadi jamaah datang itu bawa Android semua, bawa HP semua. Mbah tuwek gak popo kayak Android. Di situ nanti kasih fiturnya mungkin zakat, sedekah online, apalagi kurban, tabungan kurban, mungkin fitur-fitur banyak lah yang bisa dikembangkan dengan teknologi itu. Iya, mosok yang ngene kita wae masjid. Ya ini curhatan orang yang jarang sholat ke masjid ya, jangan dianggap serius. Tapi jalankan saja, jangan dianggap serius tapi lakoni wae. Nah itu kayak gitu. Jadi ada feedback. Kita kan selalunya kan perspektifnya satu sisi ya, satu perspektif. Maksudnya wis resik, wis apik kok khotbah ya wis tak jembuke kiai-kiai sing keren, tapi kan kita belum tahu selera masyarakat itu kayak gimana. Jangan-jangan terlalu keren sehingga masyarakat ngrungokke ora paham terus turu, ya kan bisa jadi. Jadi ini intermezzo ya. Semoga ada anggota takmir atau anggota DKM lah yang merespon ya. Iya itu penting tuh, masjid terus kayak gitu. Jadi biar orang gerakan sholat jamaah di masjid. Lah masjidnya kayak ngono-ngono wae Pak. Ora asik kok Pak. Bang masjid nguyuh wae digurak-gurak, nguyuh urung bar wis diguraki. Masjid mbok titipan nguyuh tok ya. Ya ini harus ada edukasi kepada masyarakat. Jangan seperti itu juga gitu ya. Harus ada edukasi lah. Ya intinya kayak gitu. Ya, oke. Balik lagi ke berita hoax ya. Faqama alaihi salatu wassalam ala mimbar ya ma'syarul muslimin man ya'dzuruni min rajulin qad balagha adzahu fi ahli baiti. Manute sapane wong ya'dzuru iku memaklumi sapa mani ing ingsun min rajulin saking wong lanang qad balagha kang tumeka apa adzahu apa pilarane rajul fi ahli baiti. Apakah kalian bisa memaklumi kondisi yang aku alami terkait dengan berita tidak baik yang menimpa keluargaku? Kemudian beliau berkata, fa wallahi ma'alimtu ala ahli illa khair. Setahu saya keluarga saya adalah baik dan terhormat. Wa laqad dzakarulan teman-teman nutur sapa jamaah rajulan ing wong lanang ma'alimtu alaihi illa khairan. Dan orang-orang di sekitar saya juga menceritakan seorang laki-laki yang setahu saya dia juga orang baik. Nah ini Kanjeng Nabi ya, tidak menunjuk hidung di atas mimbar. Siapa pelakunya? Oh iki sing elek-elek keluargaku dan seterusnya, ndak. Faqama Sa'd bin Mu'adz. Kemudian Sa'd bin Mu'adz berdiri menjawab apa pertanyaan Rasulullah. Faqala ana a'dziruka minhu ya Rasulullah. Saya bisa memaklumi apa yang terjadi pada panjenengan Kanjeng Nabi. In kana minal ausi darabna unuqahu. Wah, ini keras ini ya, tegas. Kalau seandainya orang yang bikin kisruh, yang mengisukan tidak baik itu berasal dari Aus, dari kabilah Aus, kita potong lehernya. Langsung potong lehernya aja. Soalnya siapa ini? Kanjeng Nabi dan keluarganya yang dinistakan, yang dinodai kehormatannya. Wa in kana minal Khazraj, kalau pelakunya nantinya adalah orang-orang Khazraj, amartana, panjenengan kasih perintah saja. Fafa'al nama kau ngelakoni kita amroka yang perintah panjenengan. Kanjeng Nabi tinggal bilang iya, habis mereka. Oh ini orang keren nih, nggak usah kakak ngomong gitu ya. Fatala goto mokonuli apa ya? Talagot itu berisik, ya berisik lah. Sabaan nasu menungso fil masjid hatta askatahum, sehingga gawe meneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum ing annas ya gitu ya, biasa riuh gitu suaranya, akhirnya terus disuruh diam sama Kanjeng Nabi. Oke, selesai dari masjid, tsumma dakhala nuli mlebu sapa Kanjeng Nabi alaiya ing atase ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abawaya utai bapak ibu ingsun iku indi ing dalem sanding ingsun. Siapa bapaknya Sayyidah Aisyah? Ya Sayyid Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan ibunya Sayyidah Aisyah ya. Rasul datang di saat Sayyidah Aisyah bersama dengan bapak dan ibunya. Wa huma hale utai karone
siapa namanya abawaya iku yadzunnani nyono annal buka ing sak temene buka atau tangisan iku faliqu qabdi iku melukai atiku. Walam yajlis lan ora pinarak sapa Kanjeng Nabi indi ing dalam sanding ingsun mundu qila maqila. Sejak isu tersebar Kanjeng Nabi enggak pernah duduk di tempat atau di kediaman saya, tidak pernah duduk bersama dengan saya. Wa qad labithalan teman-teman menang sapa Kanjeng Nabi syahron ing dalam waktu saulan la yuha ora den paring wahyu sapa ilahi maring Kanjeng Nabi fi sya'ni ing dalam tingkah ingsun bi syai'in kelawan suci-wiji. 1 bulan lamanya wahyu tidak diturunkan terkait dengan kondisi yang dialami oleh Sayyidah Aisyah. Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah fatashahhada maka nuli duduk tasyahud sapa Kanjeng Nabi hina jalasa nalikane pinara ya posisi duduknya seperti duduk tasyahud. Summa qala nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi amma ba'd ya. Jadi amma ba'd itu bukan hanya untuk khutbah saja, bukan hanya untuk pidato saja ya, amma ba'd. Ya Aisyah tuh, oh Aisyah. Ini Kanjeng Nabi perdana ini berbicara secara serius, berbicara secara panjang lebar kepada Sayyidah Aisyah setelah hampir 1 bulan didiamkan Sayyidah Aisyah. Fa innahu maka sak temene kelakuan iku qad balagha teman-teman tumekani engson angki saking sira wadon apa gadha wa gadha. Fa in kunti maka lamun ana sapa sira iku bari'atan iku tidak bersalah. Bari'ah itu artinya tidak bersalah ya. Bukan lebaran. Kalau lebaran itu bodoh. Fasayubri ukillah maka bakal bebasaken ki ing sira sapa Allah. Kalau kamu terbukti tidak bersalah, maka Allah sendiri yang akan menyampaikan kebenaran itu. Wa ing kunti lamun ana sapa sira iku almamti nejo sira wadon bidzambin kelawan dosa fastaghfirillaha wa tubi ilaih maka beristighfarlah kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah dan bertaubatlah. Pilihannya 2, betul atau salah. Nah betul, Allah akan memberikan jawaban dari atas langit. Kalau ente melakukan dosa ya istighfar dan bertobatlah. Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah falamma qadha maka semangsane rampung sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala tahu ing ucapane Kanjeng Nabi qalu so entek apa dam'i apa air mata ingsun wis mampet wis. Kenapa? Karena mendengar perkataan yang di luar dugaan Sayyidah Aisyah. Piye jejak? Berarti kalau pertanyaannya wa in kunti almamti bidzambin fastaghfiri. Ini kan berarti sudah ada indikasi. Sudah ada indikasi bahwa ya apa ya boleh saya bilang? Ya ada indikasi kalau Sayyidah Aisyah itu melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Ya wes toh. Kalau suaminya sendiri saja sudah seperti itu, sudah habis wes. Kepada siapa lagi Sayyidah Aisyah harus apa ya bahasanya menyandarkan permasalahannya hatta uhissu sehingga orang rasa sapa ingsun min husaking dama qatratan ing sak tetes. Jadi sudah carane apa ya sudah tak mampu menangis lagi. Air matanya sudah terkuras habis kalau bahasanya anak sekarang itu. Faqultu li abi, sudah enggak bisa ngomong. Kemudian saya berkata kepada bapak saya, kepada Sayyid Abu Bakar atau kepada sahabat Abu Bakar, ajib anni Rasulullah, Pak tolong dong apa yang disampaikan oleh Rasulullah dijawab. Tadi kan beliau ngasih statement, tolong ada statement balik gitu, membela lah atau apalah, anak saya nggak seperti itu atau gimana. Faqala maka nuli ngendika sapa Abu Bakar, wallahi la adri ma aqul. Saya nggak tahu nduk mau ngomong apa. Anda bisa membayangkan betapa crowded sekali, betapa kondisi saat itu sangat krusial sekali. Faqultu li umi. Kemudian saya bilang kepada ibu, ajibi anni, tolong Bu jawab apa yang disampaikan Rasulullah. Faqalat wallahi ma adri ma aku. Saya juga enggak punya kata-kata untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Rasulullah anakku. Faqultu, akhirnya dia sendiri yang jawab. Siapa? Sayyidah Aisyah. Wallahi demi Allah laqad araftu.
Teman-teman ngerti sapa ingsun annakum ing sak temene sira kabeh iku qad sami'tum iku teman-teman ngrungu sira kabeh bihadza kelawan ikilah khabarul ifki hatta istaqarra sehingga dadi tetep apa hadza fi nufusikum ing dalam ati ira kabeh lho kan termakan berita hoax wasaddaqtum lan benerno sira kabeh bi kelawan hadza fa in qultu lakum inni bari'atun. Jika saya membela diri dan mengatakan saya tidak bersalah, wallahu ya'lamu anni bari'ah dan Allah tahu bahwa aku tidak bersalah, la tusaddiquni fi dzalik. Kalian semua tidak akan percaya. Wala in iftaraftu lakum bi amrin, dan kalau saya mengakui perbuatan yang dituduhkan tadi, wallahu ya'lamu anni bari'ah, sementara Allah tahu kalau aku tidak melakukannya, la tusaddiqunani. Jadi bakal menerakan temen sira kabeh ni ingsun. Nah, sudah kan? Sudah tahu posisinya seperti apa, statement apapun yang dikeluarkan oleh Sayyidah Aisyah itu ibaratnya si malakama. Iya salah, tidak ya salah. Piye wes? Jawabannya sangat bijaksana sekali. Inni wallahi ma ajidu li walakum mathalan illa kama qala Abu Yusuf. Saat temen ingsun wallahi demi Allah iku ma ajidu iku ora nemu sapa ingsun li kedue ingsun walakum lan kedue sira kabeh. Kondisi yang saat ini terjadi antara aku dan kalian semua, saya analogikan, saya ibaratkan seperti yang disampaikan oleh bapaknya Nabi Yusuf, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Gusti Allah yang kita mintai pertolongan atas apa yang kalian tuduhkan. Qalat ngendika tsumma tahawwaltu nuli mengo sapa ingsun faddaja'tu. Maka nuli turu miring sapa ingsun ala firasyi ing atase panggonan turu ingsun. Jelas ya? Berarti gimana jawabannya? Ya sudah. Saya ngomong salah, enggak ngomong juga salah, sudahlah. Biarkan Gusti Allah yang menyelesaikan urusan saya. Nah ini kayaknya inilah yang banyak dilakukan oleh para orang-orang luar biasa ya dalam sejarah dalam sejarah perjalanan panjang umat Islam. Saya ingat betul orang hebat itu ketika dia sampai pada titik keberhasilan dalam hidupnya, dia tidak akan pernah merasa wah, dia nggak akan pernah merasa besar. Sama halnya ketika dia dilemparkan oleh Gusti Allah, terjatuh, dia juga tidak akan pernah merasa putus asa. Karena, perhatikan ayatnya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ayat seterusnya apa? Biyadikal khair. Yang terjadi itu yang paling baik. Jadi makanya nggak perlu risau. Kanjeng Nabi itu ketika masuk ke Fathu Makkah, ketika berhasil menaklukkan kota Makkah, tahu ngapain? Tidak teriak ke sana kemari ya, update status di medsos ya. Saya menang ya, update nge-tweet gitu, enggak. Alhamdulillahilladzi nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. Alhamdulillahilladzi nasara 'abdahu. Kok enggak bilang rasulahu ya? Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi. Itu menunjukkan kepada kita semua bahwa setinggi apapun level keberhasilan yang Anda capai dalam hidup, Anda tak lebih dari seorang hamba Allah. Pak, kok tak lebih Pak? Ya, bagi manusia itu bukan sederhana, tetapi bagi Gusti Allah itu adalah predikat yang paling tinggi, hamba Allah. Makanya Kanjeng Nabi ingin menghukum sifat nafsu, merasa yang paling aku, yang paling gue ya. Kalau nggak ada gue, kalau bukan gue, nggak bakalan bisa berhasil nih. Dihukum itu sifat-sifat yang kayak gitu dengan tadi abdahu.
Segala puji bagi Allah yang telah menolong hambanya. Ya, sama kayak Syekh Ahmad Ar-Rifai ketika bisa mencium tangan Rasulullah di Raudhah Asy-Syarifah pun kayak gitu kan. Dia datang jauh-jauh pengen ketemu Kanjeng Nabi, pengen mencium tangannya ya, terus tangannya Kanjeng Nabi keluar dari jendela, betulan itu dicium. Apa yang terjadi? Agar tidak timbul rasa sombong dalam hatinya, beliau kemudian datang ke pintu Masjid Nabawi dan meletakkan kepalanya di situ dan bilang, setiap orang yang masuk masjid silahkan untuk menginjak kepala saya. Dihancurkan itu sifat-sifat yang menjadikan seseorang merasa bangga ya. Jadi kesimpulannya kabeh Gusti Allah gitu loh maksudnya. Jadi kita diajarkan untuk semuanya adalah Allah. Semuanya adalah Allah. Yang terjadi itu yang terbaik bagi kita. Ya kadang ngersulo ya gak apa-apa ya, kadang-kadang namanya manusia itu memang kayak gitu, tapi jangan berlarut-larut. Sing gak entuk iki sing berlarut-larut. Pahami, sadari, dan ujian itu akan diangkat oleh Allah. Itu rumusnya kayak gitu ya, rumusnya kayak gitu. Sama kayak siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Bapaknya Nabi Ibrahim disuruh ngapain sama Ismail? Suruh nyembelih kan? Suruh nyembelih kan? Bayangkan, pernah membayangkan perasaan seorang anak yang sudah lama nggak punya bapak, yang sudah lama nggak punya anak bertahun-tahun, kemudian dapat anak, tahu kalau yang disukai itu adalah anaknya, diuji sama Allah, disuruh nyembelih. Cobaan nggak itu? Cobaan. Tetapi kapan cobaan itu diangkat? Pada saat Ibrahim sadar bahwa itu perintah Allah. Akhirnya cobaan diangkat. Ngangkatnya gimana Pak? Fa'atainahu bidzibhin alim, diganti sama kambing. Ya gitu, sadari dulu. Kalau dapat musibah, kalau dapat kesusahan, jangan mengeluh. Apalagi update status ya. Nah, itu bukan untuk diupdate di media sosial, tapi untuk diupdate di sepertiga akhir malam kepada sang penguasa jagat. Sampaikan kepada dia. Nanti kasih solusi pasti. Ini sama kayak ceritanya siapa? Sayyidah Aisyah. Qalat fawallahi ma roma ora misah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisahu ing panggonan pinarake Kanjeng Nabi. Setelah Sayyidah Aisyah mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun, Kanjeng Nabi belum beranjak dari tempat duduknya, wala kharaja min ahlil baiti ahadun, satupun keluarga yang hadir tidak meninggalkan tempat tersebut, hatta anzalallahu azza wa jalla ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Fa akhadha maka nuli ngalap hu ing Kanjeng Nabi apa ma perkara kana kang ana apa ma yakhudu ngalap apa ma hu ing Kanjeng Nabi minal burohai saking masyaqqah ya, saking sifat apa ya, kerepotan, sulitnya minta ampun, indal wahyi indal malikane turunnya wahyu. Jadi proses diturunkannya wahyu itu sangat berat sekali ya, gak gampang. Gua anggap kayak download MP3 gitu ya, angel kayak ngambil foto dari Google gitu sembrono ya. Ini perintah yang tidak mudah, karenanya prosesnya pun juga sangat sulit. Hatta inna sehingga saat temen kelakuan layat tahaddaru yakti apa ya, temurun atau netes menu saking Kanjeng Nabi apa mithlul juman, apa sepadane mutiara ya, seukuran mutiara gitu. Tapi ini keringat ya, minal araqi saking keringat fil yaumi syati ing dalem dino musim dingin. Jadi musim dingin tetapi keringat sangat deras sekali mengalir dari muka Rasulullah. Min thiqalil qawli saking abote ucapan alladzi kang unzila kang den turunaken apa alladzi alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Ini physically, secara fisik Kanjeng Nabi kuat banget ini. Ya meskipun dulu belum ada gym ya, gak pernah fitness ya, tapi memang Kanjeng Nabi itu orangnya sehat, secara fisiknya sehat. Makanya bilang al-mu'minul qawiyyu ya, mukmin yang kuat secara fisik, secara intelektual, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Jadi olahraga itu penting ya. Ya sing ngomong iso ngomong ora iso nglakoni Mas ya. Olahraga ya. Bagus nih Sofa, sering saya lihat ya posting-posting olahraga. Bagus. Asalkan jangan olahraga jari ya.
nyekel PS stick Mas, PlayStation itu loh. Itu olahraganya mau sing sehat iki jarine tok ya. Ya bagus, renang ya, apapun lah olahraga yang positif ya. Catur. Opo lah. Iku fasuria. Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah, fasuria maka bunga sapaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi kanjeng Nabi ku yadhaku iku mesem atau tersenyum simpul ya istilahnya, tersenyum kecil kanjeng Nabi. Oh, setelah dapat wahyu kanjeng Nabi kemudian dari mukanya kelihatan sangat bahagia sekali dan tersenyum. Fakanat maka ana apa awalu kalimatin, pertama kalimat takallama kang ngucap sapa kanjeng Nabi biha kelawan kalimat iku angkola absyiri ya Aisyah tuh. Berbahagialah engkau wahai Aisyah. Amallahu anapun saat temene Allah iku faqad barroaki iku teman-teman bebasaken sapa Allah ki ing surawadon. Faqalat ummi. Nah, reaksinya ibunya Sayyidah Aisyah ketika Kanjeng Nabi bilang berbahagialah engkau wahai Aisyah karena sesungguhnya Allah telah membebaskanmu dari tuduhan keji. Kemudian ibunya Sayyidah Aisyah berkata apa? Kumi ilaihi. Nah, datang peluk Kanjeng Nabi ya, datangi Kanjeng Nabi atau gimana, cium tangannya atau apa. Ai usykurihi, bilang terima kasih kepada Kanjeng Nabi. Nah, Sayyidah Aisyah, faqultu mongko jawab sapa ingsun, la wallahi, demi Allah saya enggak akan terima kasih sama Rasulullah. La aqumu ilaihi wala ahmadu illallah. Hanya Allah lah ucapan terima kasih itu akan saya haturkan. Huwallazi anzala bara'ati, karena dialah yang menurunkan pembebasanku. Qalat fa anzalallahu ta'azza wa jalla, kemudian Allah menurunkan ayat innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Saat temene wong akeh, ini sudah saya maknani kayaknya di depan ya. Sudah ada belum? Kayaknya sudah ada kok ya. Saat temene wong akeh jauh kang padha teka sapa alladzina bil ifki kelawan berita bohong iku usbatun minkum, itu masuk kelompok kalian. Artinya dari tubuh kalian sendiri, artinya dia juga orang Islam. Tuh kan? Makanya musuh terberat kita itu sebenarnya bukan siapa-siapa, kadang-kadang justru yang di dalam internal umat Islam itu sendirilah yang nyerimpeti laku. Jadi itu malah lebih berbahaya daripada musuh yang nampak. Musuh yang tidak nampak itu kita mesam-mesem, kita ya salam. Aneh kalau dulure iki mesti ngomong ke sing ora apik. Nah, ini usbatu minkum. Wis tawono ceritane koyo ngene iki. Ndak usah heboh ya, biasa. Ini yang baik. Pesan Allah ini sangat bijaksana sekali. Jenenge kitab suci ya. La tahsabuhu syarral lakum. Jangan anggap kejadian itu adalah cerita yang tidak baik bagi kalian semua. Bal huwa khairul lakum. Justru kejadian itu baik bagi kalian semua. Jelas? Jadi Gusti Allah itu di ayat ini, di ayat An-Nur ayat 11 ini mengajak kepada kita semua, mas-mas kalian, untuk melihat suatu masalah dari perspektif positifnya. Positifnya yang dilihat, jangan negatifnya. Tsunami jebret, mau dia, saya nyanyi pikir segoro matek ora kowe. Kenapa harus seperti itu? Ya. Itu istrinya mati, wong dia itu pelakor. Kenapa harus seperti itu yang kita cari? Kenapa kita tidak pernah mencoba mencari aspek positif yang bisa kita bicarakan agar jagat medsos kita ini menjadi lebih hangat dan menjadi media sosial gitu loh, social network, sosial itu ya, media sosial itu kan media untuk berinteraksi sosial ya kan, untuk saling mengenal, saling tukar peradaban, saling tukar budaya dan sebagainya. Tapi kan jadinya malah kayak semacam kandang kucing dan tikus ya. Nah, ini seperti itu saya lihatnya. Terus apalagi kemarin ya pokoknya gitulah ya, yang kejadian di mana Banten itu ya. Ya kita sedih bener sedih. Yang lebih sedih lagi itu yang komen-komen kayak gitu tuh, masya Allah itu bikin sedih betul itu. Ya Allah, ya la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Jadi pasti ada kebaikan yang dikirimkan oleh Allah
dari kejadian-kejadian tersebut. Nah, dari kejadian itu sekarang saya juga jadi tahu bahwa ternyata ada sebuah hadis qudsi yang sangat menarik sekali. Setiap malam laut itu bilang kepada Gusti Allah ingin menumpahkan airnya kepada manusia yang sedang tertidur. 3 kali semalam itu, teriak-teriak laut itu. Ya, tapi Allah bilangnya jangan. Ya itu hadisnya ngono, sahih hadisnya qudsi itu. Ya, tapi ojo terus mbok generalisir, Bro, ya. Ojo dolan bandengan, ya, digulung ombak mati sampean. Jangan juga gitu ya. Aja krimon. Ya, artinya ya harus disikapi secara positif gitu loh. Karena repot juga kalau nanti kayak gini, kalau kayak gini. Oh, berarti kalau gitu hadis itu melarang kita maksiat di tepi pantai ya, Pak? Iya betul. Berarti kalau maksiatnya jauh dari pantai boleh ya? Lah repot sampean. Maksiat ning dinggon ki ora entuk dilakoni. Kok ono pemisahan kategorisasi maksiat ya. Maksiat berbahaya pinggir pantai ya. Maksiat agak-agak tidak berbahaya jauh dari pantai, radius pirang kilometer ketakoke ngono pisan. Nah gitu maksudnya ya harus dipahami secara utuh ya konteks ini bahwa sejatinya banyak kok makhluknya Gusti Allah itu yang jengah dengan perilaku manusia, tetapi Gusti Allah masih memaklumi kita. Memaklumi itu karena masih ada orang-orang baik yang membaca istighfar di antara kita ya. Masih ada santri-santri kayak sampean-sampean yang ngaji. Ini juga termasuk upaya gendoli tsunami loh, Mas. Maka orang ngaji sregep ya. Nek gak ngaji tsunami teko sampean, malah ngancam Pak. Jadi la ikraha fiddin, ya gak situ ya. Maksudnya ambil sisi positifnya. Itu yang kalau sampean cari negatifnya pasti ada terus deh. Pasti ono. Sing elek itu mesti ono. Ya. Nah, sekarang yang baik yang kita blow up, yang kita viralkan itu yang baik-baiknya saja ya. Tapi nggak ada kebaikan kok Pak yang bisa kita viralkan, nggak ada kebaikan kok Pak yang bisa kita tampakkan darinya. Ya sudah, kalau gitu diam saja, itu lebih bagus. Falyakul khairan aw liyasmut aw liyaskut ya, diam itu lebih baik. Nah dalam konteks ini diam itu menjadi emas ya, karena tidak semua diam itu emas. Oke. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Nah ini sudah ada statement lanjutan yang sangat menarik sekali. Tenanglah, masing-masing di antara mereka yang memviralkan hal-hal yang tidak baik, mereka mendapatkan dosa dari perilakunya. Jadi saya menyebutnya dosa jariah ya. Jadi semakin kebohongan itu diviralkan, ditularkan, di-share, di-like, di-komen, terus ya sebanyak itu juga dosanya akan masuk ke rekening amalan si tadi yang pertama kali mencetuskan. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia hari-hari ini kita mengenal ada orang yang mendapatkan keuntungan materi dari jualan konten hoax itu, ya mungkin dia nggak sadar ya kalau sebenarnya dia menjadi seorang muflis ya, orang yang sangat rugi di akhirat nanti, ya kan? Karena ya itu sangat menggiurkan sekali tuh. Ada ininya kan ya, ada tarifnya kan, menghujat sekian ratus ribu ya. Menghujat pakai meme, menghujat pakai foto, menghujat pakai video, semuanya sudah ada itu. Itu bisnis yang menggiurkan katanya. Nah, tapi akhiratnya ciloko gitu ya. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Orang-orang yang menjadi pelopornya, aktor utamanya akan memperoleh siksa yang pedih. Yaitu orang sekarang ya, nggak tahu orang sekarang itu agak nggak takut kalau diancam sama dosa. Tapi kalau sama kurungan penjara lebih takut gitu ya. Dosa niku nggih. Tapi sik dilakoni mesti. Niku nek jenengan nek terus kados niku mungkin saged dituntut dimasuk ke penjara. Oh lagi wedi ya. Jadi takut hukuman manusia, lupa kalau hukuman Tuhan itu lebih pedih. Qalat ngendika wa kana sapa Sayyidah Aisyah. Wa kana lan ana sapa abi sapa bapak ingsun iku yungfiqu iku paring nafkah ala Mistah ing atase Mistah. Ya, bapaknya Sayyidah Aisyah yaitu Abu Bakar memberikan nafkah kepada Mistah ya. Mulai wis dikai nafkah kurang apa coba jal. Dikai nafkah ya, dihidupi, tapi ngelek-elek bose. Yo ngono iku yo ono gitu maksudnya ya gak usah gumun ono li qarabatihi minhu wa li faqrihi. Karena masih kerabat ini, kerabat pisan malahan. Masya Allah ya. Jadi ya segitulah hidupnya. Atau li faqrihi. Jadi karena kerabat, karena fakir diberi nafkah, diberi insentif ya, diberi uang, nominal uang atau apalah setiap bulannya.
Faqala maka ketika sapa Abu Bakar, Abi, wallahi la unfiqu alaihi syai'an abadan. Nah, setelah kejadian ini, setelah dia menjelek-jelekan Aisyah, saya tidak akan memberikan infak lagi kepadanya. Putus insentifnya. Fa anzalallahu azza wa jalla. Nah, ini nih orang baik itu kayak gitu ya. Kalau mau bikin jahat ya dikasih peringatan sama Allah. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba. Lan ojo sumpah sapa ulul fadli wong kang duweni keutamaan minkum saking sira kabeh was-sa'ati lan duweni kelonggaran rezeki an yu'tu ing arep yen to ora paring ulil kurba ing kerabat atau wong parek ila qouli ta'ala ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apa to ora seneng sira kabeh an yaghfira ing arep yen to ngapura sapa Allahu Allah lakum kedhi sira kabeh wallahu ta'ala Allah iku ghafurur rahim iku zat kang pangapura rahimun tur zat kang welas asih. Faqala Abu Bakar, setelah dengar ayat ini apa jawaban Abu Bakar? Bala. Karena jawabannya apa? Ala ya, ala atau wala ya tali bala. Makanya kalau ditanya sama Allah, diajak ngobrol sama Gusti Allah, ente jawab, bro. Jangan Allah ngajak ngobrol, ente diem aja. Iya kan? Tahu nggak? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Nah, sampai amanu itu kan lagi ngomong Gusti Allah sama kita. Jawabannya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu artinya oke ya Rabb, kita lakukan dengan sekuat tenaga dan senang hati. Itu namanya dialog dengan Gusti Allah. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Anda, kepada sampean. Lek angger diwaca tok, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yo gak kroso Al-Qur'ane. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Itu amar kan? Perintah itu. Fasabbih baca apa? Tasbih. Bihamdi rabbika baca hamdalah, wastaghfirhu baca apa? Istighfar. Allah perintah 3 ini, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, baru teruskan bacanya innahu kana tawwaba. Allahumma inni atubu ilaik. Gitu baca Al-Qur'an. Kayak saya rajin baca Al-Qur'an aja ya. Enggak, saya enggak rajin. Taunya itu aja sampean fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jawabannya gimana? Bala la nukadzibu bi ala rabbina. Ya. Makanya bener ngomongnya Kanjeng Nabi. Dulu sahabat itu rodok dilokno kali Kanjeng Nabi ya, karena ternyata jin itu lebih fakuha ya, lebih faham daripada antum para sahabat, karena jinnya itu jawab ketika ayat itu dibaca ya. Jadi setiap ayat yang kita baca itu dialog antara Tuhan dengan kita. Itulah yang dulu disampaikan oleh bapaknya Muhammad Iqbal kepada si Iqbal kecil ketika dia baca Quran, terus datang ke bapaknya, Pak saya sudah selesai baca Quran. Belum, ente belum baca Quran. Terus sampai usia 6 atau 7 tahun atau 8 tahun saya lupa. Baru si Iqbal ini nanya, Pak janjane maca Quran sing bener piye toh? Semene tahun maca jadi salah terus urung maca Quran terus. Kemudian bapaknya bilang kepada Muhammad, Iqbal, baca Quran itu adalah bayangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Jadi Iqra itu yang diperintah sama Allah adalah kamu, bukan Muhammad. Gitu ya. Bisalah ngelihat dari muka teman-teman ini kayaknya ahlul Quran semua. Jangan jadikan husnudzon saya sebagai suudzon ya. Artinya bacalah Al-Quran. Iya, makanya ija'alul Quran al-Karim rabi'a qulubina itu mungkin belum dapat itu karena Anda tidak menganggap Al-Quran sebagai dialog ya. Dialog keren loh itu. Dialog yang menginjak bumi dan yang ada di atas arsy. Jadi ngobrol sama penguasa jagat raya yang menguasai mulai dari semut sampai dinosaurus, dari mulai yang punya akal tapi nggak punya akal, ngobrol kita, wah keren pokoknya. Gitu ya Mas ya. Faqala Abu Bakar, bala wallahi innila uhibbu an yaghfirallahu li. Ya oke, saya demi Allah senang sekali jika Allah mengampuni. Jadi karena dengan menghentikan tadi, kemudian Allah memberikan peringkatan, duh sampean kok gak mbok terus no infake, gak pengen ampunane Gusti Allah tah. Nah, kemudian Abu Bakar mengatakan, oh tidak, saya ingin diampuni oleh Allah. Faraja'a makon libadi sapa Abu Bakar ila mistah. Faraja'a makon bali akan sapa Abu Bakar ila mistahin an-nafaqata ing nafqa allati kana yunfikuha alaihi. Dibalik ke meneh. Ini apa ya? Filosofinya apa? Tahu nggak filosofinya? Membalas kebaikan bagi orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Oh ini champion bener ini.
Jadi nek sampean dieleki wong, kalau kita dinakali sama orang, kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, maka balasannya adalah jangan yang sama, tapi balaslah dengan kebaikan. Wah, jagoan ini kalau bisa. Abu Bakar ini kayak gini, Mas. Makanya Sayyidina Umar pernah bilang apa? Rahimallahum ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati siapapun yang menghadiahkan kepadaku aibku. Jadi Sayyidina Umar itu kalau dirasani, krungu, itu datang ke rumah orang yang ngerasani bawa hadiah. Jos sampai ini soal. Merana ya. Saya ya tapuk cangkeme gitu ya. Kasus ya. Karenanya beliau jadi sahabat terdekat Rasulullah karena mentalitasnya sudah teruji. Champion beliau. Ya enggak harus kayak gitulah ya, enggak harus dikasih hadiah lah, didoakan. Nanti kalau ada temannya dirasani, bro, ente dirasani lho karo kancamu. Kenapa? Wis tuwek gak nikah-nikah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ojo terus ke Allahumma akrim nuzulahu ya. Didoakan saja ya. Kalau belum bisa membalas yang baik didoakan. Tapi jangan dibalas yang serupa. Jadi isaah berbuat tidak baik jangan dibalas hal yang serupa. Susah Pak kayak gitu tuh Pak, ya susah. Wong surga ki angel. Ya, gampang hadiah gelas atau jam dinding Mas. Sarung, Bu, sarung saiki dadi hadiah ngono barang ya. Payung. Summa kharaja nulimatu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nasi mare manusa fa khatobahum maka nuli menyampaikan kepada umat manusia wa talalan maca sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase annas ma ing perkara anzalakan runaken sapa Allah taala sapa Allah taala minal Qur'ani saking Quran fi dzalika ing dalam mengkono haditsul ifki. Oh, ini keren ya, Sayyidah Aisyah itu klarifikasinya datangnya langsung dari Gusti Allah. Oh, keren banget ini. Kayak sampean duwe masalah terus jujuk kono surat presiden mudhun. Rasanya kayak apa, Jan? Dengan ini saudara Imron tertanda presiden RI. Iku diupload pitung dina pitung bengi ya, Pak ya. Viral. Dilaminating, digedhekke, templeke ning omah. Lho. Baru presiden ya. Ini Sayyidah Aisyah langsung dari Gusti Allah. Saya lupa siapa namanya ya. Sahabat yang ahli baca Quran itu siapa ya? Ubay bin Ka'ab ya. Saya lupa sih Ubay bin Ka'ab siapa itu. Nah, termasuk riwayat Quran kita itu kalau nggak salah saya agak ragu Ubay bin Ka'ab atau Ubay bin Ka'ab kayaknya. Ubay bin Ka'ab itu kalau nggak salah ya qori'nya Rasulullah. Nanti dicek lagi. Itu pernah suatu hari membaca Al-Quran dan Kanjeng Nabi tersenyum Kanjeng Nabi itu. Ubay bin Ka'ab itu penasaran, saya baca Al-Quran Kanjeng Nabi tersenyum gitu. Padahal ayatnya juga nggak ayat-ayat yang menceritakan tentang surga gitu. Penasaran dia ditanya, Rasul, kenapa waktu saya baca Quran tersenyum? Dijawab sama Rasulullah, baru saja saya melihat Allah dari atas sana tersenyum atas bacaanmu. Jadi saya ikut tersenyum gitu. Keren nggak itu? Jadi bahkan Allah pun tersenyum kepadanya. Lah sampai lagi disenyumi cewek wes semua ngembuh ya. Benar itu. Apa ya? Targetnya itu sahabat-sahabat Kanjeng Nabi itu strata pemahamannya itu selalu dinaikkan terus. Iya. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah merasa keren ya, ternyata kalau kita lihat sahabatnya Rasul itu nggak ada apa-apanya ternyata. Ya, gitu dia. Suma amarun li perintah sahabat Kanjeng Nabi Misbah bin Utsatsa wa Hasan bin Thabit wa Hamnah bin Jahash wa kanu lan ono sampai 3 orang yang tadi iku miman setengah saking wong ya setengah ya. Ini berarti salah satu atau beberapa orang yang terlibat afsohakan masehakan atau memfasihkan atau mempopulerkan, menyebarkan, memviralkan, terserahlah bil fahisyati kelawan berita fahisyah. Fahisyah itu berarti apa ya? Amoral ya. Tindakan-tindakan amoral. Amoral itu ya orang bermoral. Faduribu maka den pukul sapa 3 orang tadi haddahum ing hade 3 orang dari Misbah bin Utsatsa, Hasan bin Thabit, Hamnah bin Jahash ini ya.
Jadi kesimpulannya ini baru kita belum membaca aspek yang nanti bisa kita kaji dari kejadian ini, tapi setidaknya semoga teman-teman sudah bisa punya banyak gambaran ya, cakrawalannya juga sudah mulai terbuka bahwa berita-berita bohong, berita-berita yang tidak mengedepankan kaidah-kaidah periwayatan yang baik, hindari. Ya, jangan diviralkan kembali, jangan di forward, jangan di broadcast, apalagi jangan. Berhati-hatilah dengan jari kita, karena jari itu reaksinya lebih cepat dari otak kita ya. Karena otak butuh mikir, nek jari itu nge-forward tinggal klik set selesai. Nah, hati-hati juga, manusia itu punya kecenderungan pengen yang pertama kali tahu. Jadi kayak ono berita apa itu dia pengen yang pertama kali nge-share. Nah, ini juga penyakit. Sehingga hal tersebut, keinginan itu menjadikannya lupa untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi. Jadi dikesan, wah ente kok update banget ya bro, ya gitu. Kadang-kadang rasa itu mendorong seseorang untuk cepet-cepet ya, kalau ada berita apa gitu langsung share dan sebagainya. Jadi saring sebelum sharing. Nah itu kayaknya filosofinya Pak Polisi deh itu deh. Saring bahasa Indonesia ya, sebelum sharing bahasa Inggris. Jadi saring sebelum menyebarkan apapun itu. Karena tadi sudah saya sampaikan, ini akan menjadi dosa jariah kita ya. Kalau baik ya akan menjadi kebaikan, tapi kalau yang nggak baik ya justru akan menjadi dosa yang mengalir terus sampai selama masih ada yang membaca, ya selama itu pula masih akan mengalir dosanya. Nah, itu yang ingin saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan ya, meskipun tidak banyak. Kemudian juga tadi hati-hati sekali membaca haditsul ifki, hati-hati sekali membaca dalam sejarah itu. Saran saya hati-hati sekali membaca hal-hal terkait dengan keluarga Rasulullah dan para sahabatnya ya. Kayak tadi detail seperti itu, waktu saya habis untuk menerjemahkan setiap kalimat ya, karena saya tidak ingin ada keraguan. Saya tidak ingin kita meragukan ibunda kita. Jadi alangkah sangat terkutuknya seorang anak jika dia meragukan kesucian kehormatan ibunya. Kuwi jan PKI tenan ya, kalau saya anak yang koyo ngono iku jan kurang ajar tenan. Nah, karenanya itu sebisa mungkin, dan semoga tidak ada yang berburuk sangka ya kepada beliau Sayyidah Aisyah, dan masih banyak lagi di depan sana. Di depan itu maksudnya bukan di depan rumahnya Mas Hanif ya, di depan sana nanti akan banyak sekali Anda mendapatkan cerita-cerita yang hampir mirip konteksnya seperti ini ya, bukan hadis ifki, bukan. Semisal yang paling dekat adalah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan ya. Kemudian nanti ada perang Jamal ya, ada perang Siffin, itu di mana para sahabat dihadapkan. Jadi situ Allahu Akbar, sini Allahu Akbar gitu loh. Nah, pembaca yang baik itu ya ini, sejak saat ini saya ingin menekankan hati-hati membaca, karena banyak saya lihat teman-teman itu yang tidak selamat ya, tidak hati-hati sehingga mereka masuk dan memihak kepada salah satu. Nah, bijaksanalah dalam menyikapi setiap cerita sejarah yang seperti ini. Insya Allah nanti panjenengan akan bisa melihat aspek-aspek positif ya, nilai-nilai hikmah yang bisa kita dapatkan. Ini kayaknya ceritanya kan cerita tentang haditsul ifki ya, berita hoax ya. Tapi nyatanya banyak sekali kan pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kejadian ini ya. Tadi kita diajarkan sejak pertama, kita diajarkan bagaimana berinteraksi dengan seorang perempuan yang tidak mahram. Boleh interaksi itu, bukan berarti tidak boleh, tetapi ada kaidah yang harus diikuti. Jangan megang ya. Seumpama jenengan nanti, ya ini Mas Udin ini biasanya yang interaksi dengan pasien ya.
Biasa kenapa? Nah, ini beliau sering interaksi gitu ya. Kalau pasiennya tiba-tiba nangis gitu ya, waduh saya sakit karena dicerai sama suami ya gitu. Yo ojo dipegang-pegang, ojo dicekel-cekel ya. Terus istighfar Bu sambil dibelai rambutnya ya salah itu ya. Kesempatan ya. Jadi itu ya etika. Terlebih perempuan itu adalah siapa? Istrinya Rasulullah. Nah ini mungkin yang nggak saya lihat nih di santri ini, yang nggak saya lihat ini. Kita dengan ibu kita, dengan garwani pun yai kita, itu kadang-kadang berani memandang. Coba ayo sama hukumnya. Ya. Ibu kita itu juga istrinya guru-guru kita itu juga kita harus menunduk sebenarnya. Kadang-kadang enggak ya, aku ibu anu to, kayak tuting-tuting ini. Gak sopan blas ya arek iki ya. Jadi tetap menjaga pandangan ya kalau dengan perempuan yang tidak, apalagi perempuan-perempuan mulia kayak tadi ya, adab harus dipelihara. Itu pelajaran pertama ya, kita diajari adab berinteraksi. Kemudian juga kita diajarkan bagaimana keteguhan seorang wanita menghadapi masalah yang cukup berat menurut saya. Tadi sudah saya berikan analogi ya, masalah yang tidak mudah ini, masalah moralitas itu sangat tidak mudah sekali. Tapi beliau dengan sangat luar biasa menghadapi, beliau dengan penuh ketegaran, dan terakhir apa? Menyerahkan penyelesaiannya kepada Allah, dan Allah bayar kontan ya. Jadi nggak banyak ngeluh, nggak banyak apa ya bahasanya, nggak banyak ya, mohon maaf, kadang-kadang perempuan itu kan lebih banyak hebohnya ya. Ini Sayyidah Aisyah nggak kayak gitu, bukan karena apa-apa, tapi Sayyidah Aisyah bisa memposisikan dirinya secara proporsional, sehingga tadi kesabaran, keteguhan, 1 bulan itu nggak waktu yang sebentar loh. 1 bulan beliau menderita, 1 bulan beliau harus menangis, tapi akhirnya tadi karena ditelateni, kesulitan itu ketika Anda telateni, ketika Anda jalani dengan legowo dan penuh rasa pasrah, dijawab langsung sama Gusti Allah ya. Kemudian juga di terakhir-terakhir ya, tadi ayat An-Nur ya, bahwa kita diajarkan untuk melihat perspektif positif dari segala sesuatu yang terjadi di depan kita. Jadi jangan hanya sisi negatifnya saja yang diangkat, jangan hanya yang nggak baiknya saja yang dilihat, tetapi juga kita perlu melihat nilai-nilai positif, muatan-muatan positif yang ada dalam kejadian tersebut. Nah ini semoga bisa menginspirasi teman-teman, karena ya, saya nggak tahu di sekeliling kita ini banyak sekali hal-hal yang perlu disikapi dengan bijaksana ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sebelum saya akhiri tentunya kita berterima kasih kepada Mas Hanif dan keluarga yang sudah mempersilahkan ya kita semua untuk hadir pada sore yang bahagia ini. Semoga Allah berkenan membalas kebaikan beliau dan keluarga, dan sepulang kita dari tempat ini semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat untuk ngaji ya. Bapaknya Mas Mamang iya, ada 2 ya mungkin, bapaknya teman kita yang Mas Eko ya, Mas Mamang dioperasi ya, dioperasi di Mas Oni. Nanti malam tapi nggak jadi. Oh ya, ini yang tukang operasi masih ngaji ya. Jadi kayaknya nggak butuh doa ya, karena sing operasi wis santri ya, aman wis. Ya tapi bagaimanapun juga karena doa itu adalah simbol penghambaan seorang manusia kepada Tuhannya, ya kita doakan semoga beliau berdua yang saat ini sedang sakit segera diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya ya, dan semoga bapak-bapak kita yang masih hidup diberikan kesehatan, ibu kita juga sama, dan yang sudah meninggal semoga ditempatkan di tempat yang paling tinggi bersama Allah dan para kekasihnya. Kita akhiri dengan Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Pesan terakhir saya,
Nggak usah merayakan tahun baru pakai kembang api ya. Yo bukan karena haram ora, mergo sampean wis tuwek kabeh ya. Nah, sing elingi tuweke ning omah wae karo anake ya. Tahun baru akan nikah, Mbak. Oh, tahun baru akad nikah, ada yang mau nikah? Siapa? Oh iya, Masya Allah. Dirayakan seluruh orang di dunia berarti. Masya Allah. Enggak, ini hoax apa serius? Hoax apa serius? Iya, kita coba nanya ke yang bersama. Iya Mas Hanif. Iya, wah Masya Allah. Ada yang tersenyum kecut hari ini. Ya, semoga dimudahkan. Wah, saya senang sekali ini ya. Akhirnya ya sebentar lagi populasi yang belum nikah ya akan hilang dari muka bumi As-Sofa. Terima kasih. Siapa? Mas Mualim keluar air mata. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.